Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binurihi tanawwar wa yatanawwar wa kana tanawwuruha atyabu min tanawwuriha wa mutanawwir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para teman-teman yang ada di media sosial, baik di Facebook, yang ada di YouTube, atau yang ada di TikTok, atau kami pribadi, atau YouTube kami pribadi, atau Facebook kami pribadi, yang semuanya insya Allah sama-sama disayangi Allah, dicintai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, diberkahi semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, video ini dibuat karena banyak daripada sahabat Facebook khususnya, ketika kemarin kami sebelum anak-anak Santi Romu, kami memberikan tausiah yang kemudian kami menjelaskan untuk anak-anak berbakti kepada orang tuanya, karena doa daripada orang tua itu lebih mustajab daripada doa 70 wali kutub di zamannya. Akhirnya banyak kepada kami DM-an atau message daripada teman-teman sekalian untuk menjelaskan tentang dalil tentang kemustajaban daripada doa orang tua, wabil khusus doa seorang ibu kita, yang mana kemarin kita baru yang namanya Hari Ibu kita menyebutkannya. Sebenarnya dari kemarin teman-teman itu untuk memaksa kami untuk membuat video tentang kemustajaban daripada doa seorang ibu. Teman-teman sekalian yang sama-sama dicintai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tua kita itu adalah surga atau neraka bagi kita. Jika kebaikan yang kita dapat, ridho yang kita dapat dari kedua orang tua kita, maka orang tua kita menjadi salah satu daripada jalan surga kita yang termudah. Begitu juga sebaliknya, jika kita durhaka kepada orang tua tidak ridho kepada kita, itu menjadi penyebab jalan yang langsung bisa mencelakakan kita dan mendorong kita untuk masuk atau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Para hadirin, para teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kita membahas tentang doa orang tua, atau kita sebutnya doa doanya seorang ibu kepada anaknya. Kalau daerah kami atau keluarga kami, ketika mendoakan anaknya, tentu akan mendoakan dengan yang baik. Wabil khusus ketika manggil anaknya, memanggilnya dengan panggilan yang baik. Atau bahkan sekalipun anaknya berbuat sesuatu
dengan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya, yang saat itu mungkin terbilang anaknya masih kecil, orang tua kita menyebutkannya dengan panggilan kalau kita nakal, Allah yahdik, Allah yahdik. Ya Allah nak, mudah-mudahan kamu dapat petunjuk, dapat hidayah, gitu. Tidak sama dengan orang tua sekarang ketika melihat anaknya nakal sedikit, berperilaku yang tidak sebaiknya, malah mereka mengatakan, ya Allah kamu maling, ya Allah kamu nakal. Maka ucapan yang keluar daripada orang tua, wabil khusus ibu, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ucapan yang remeh seperti itu. Memanggil anaknya, mengatai anaknya dengan ucapan yang jelek, yang buruk, sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi itu dawuh begini dalam hadis beliau. Du'aul walidah. Ada riwayat lain du'aul walid. Ada riwayat lain du'aul ummi ala waladiha kadu'ain nabi ala ummatihi. Al hadis au kama qol. Doanya orang tua, seorang tua perempuan atau ibu kita sebutnya, itu doanya, nilai doanya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Dalam segi apa? Kemustajaban. Mustajab. Makanya kami menyebutkan seperti yang kita sebutkan dalam video kemarin, ketika tausiah liburan anak santri akhir semester, kami menyebutkan mengutip daripada dauh wali Allah, wali kutub di zamannya, yakni Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Beliau dauh, doa seorang ibu lebih afdol, lebih hebat daripada doanya 70 wali kutub di zamannya. Tidak salah seseorang untuk minta doa Habib sana, Kiai sana, Ustadz sana, Pak Ustadz sana, Tuan Guru sana, Buya sana, tidak salah. Yang salah dia tidak meminta doa kepada ibunya. Yang salah dia minta doa kepada orang lain tapi durhaka kepada orang tuanya, menyakiti orang tuanya, bahkan mentelantarkan orang tuanya. Ini na'udzubillah wal iyadzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian, disebutkan di sini dalam sebuah kitab yang berjudul Dalilus Sailin, menceritakan kisah tentang bagaimana doa daripada orang tua itu sangat mustajab sekali. Ini adalah kisah daripada Nabiullah Musa alaihi salam. Nabiullah Musa bin Imran alaihi salam. Kita tahu beliau adalah seorang nabi, juga Rasul Allah, dan juga Kalimullah. Nabiullah Musa ini memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Rabbi arini man rafiki fil jannah. Ya Allah, kami memohon, kata Nabiullah Musa, tunjukkan kepada kami, perlihatkan kepada saya, kata Nabi Musa, siapa teman saya nanti di surga. Jadi para nabi ini tentu dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka doanya tidak meminta surga lagi. Kenapa? Karena mereka sudah dijamin sama Allah surganya. Maka mereka bertanyanya bukan memintanya kepada Allah, bukan minta dimasukkan surga, tapi beliau minta kepada Allah, siapa teman saya, siapa teman kami, kata Nabiullah Musa dan para nabi-nabi lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabiullah Musa, ya Musa, awwalu rajulin yamurru alaika min hadzat thariq fahuwa rafiquka fil jannah. Wahai Musa, orang pertama yang melintasi jalan di depan kamu ini itu adalah teman kamu
di surga. Ditunggu oleh Nabiullah Musa alaihi salam, ternyata ada seorang laki-laki yang masih muda, terbilang muda, dia lewat di depan Nabiullah Musa. Kalau gampangnya, tampangnya tidak meyakinkan. Bajunya lah tidak sebagus kita semuanya. Kita semuanya memiliki bagus, baju bagus, kendaraan bagus, pakaian yang layak, dan lainnya, tempat tinggal yang layak. Ini melihat Nabiullah Musa melihat laki-laki ini orang yang pertama melintas jalan ini. Apakah benar kalau nggak bahasa kita itu, benar nggak nih teman saya nanti yang menemani saya di surga? Lalu Nabiullah Musa mengikuti seorang laki pemuda tersebut dari belakangnya. Mengikutinya, ingin Nabiullah Musa mengetahui apa yang dilakukan pemuda ini, laki-laki ini di rumahnya, sehingga membuat dia memiliki tempat yang khusus di sisi Allah dan menjadi temannya Nabiullah Musa di surganya Allah. Ternyata yang dilakukan laki-laki ini adalah pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya, laki-laki ini menyiapkan sebuah makanan. Lalu setelah siap makanannya, duduk di depan seorang perempuan yang sudah tua. Wa yajlis amama imro'ah ajuz. Duduk di depan perempuan yang sudah tua renta. Lalu pemuda ini, laki-laki ini, makanan tadi yang sudah disiapkan oleh pemuda tersebut atau laki-laki itu dikunyahkan ke dalam mulutnya. Setelah dikunyahkan dengan lembut, lalu disuapkan kepada wanita yang sudah tua renta tadi. Begitu sampai selesai. Setelah selesai disuapi, lalu pemuda tersebut memberikan minum. Alas, sudah selesai. Pemuda ini lalu langsung pamitan. Sebelum pemuda ini pamitan, tiba-tiba Nabiullah Musa melihat pemandangan di mana pemandangan tersebut, kedua orang tersebut, baik perempuan yang sudah tua atau pemuda yang masih muda ini, sama-sama mengangkat tangan. Tentu Nabiullah Musa dari jarak jauh tidak mendengarkan perkataan tersebut. Lalu pemuda setelah mengangkat doa bersama-sama dengan wanita yang tua renta tersebut, pemuda ini pergi. Setelah pergi agak jauh dari lokasi rumahnya, Nabiullah Musa memanggilnya. Man hadhihi bihaqillah alaik. Wahai pemuda, siapa perempuan tersebut? Saya nanya. Pemuda ini la ya'lam man nisa'il. Pemuda ini enggak tahu kalau yang nanya ini Nabiullah Musa. Lalu pemuda ini menjelaskan, itu ibu saya, innaha ummi, itu ibu saya. Oh, ibu kamu? Iya. Iya, saya ngasih makan, saya ngasih minum, saya menyuapinya setiap hari. Oh, begitu. Lalu kenapa tadi ketika selesai makan, selesai minum, saya melihat kamu dan ibu kamu mengangkat tangannya bersama-sama. Apa yang kalian lakukan? Kata pemuda tersebut kepada Nabiullah Musa, itu doa ibu saya kepada saya. Oh, ibu kamu mendoakan kepada kamu, meminta untuk kamu. Iya. Lalu Nabiullah Musa alaihissalam bertanya, awama tad'ullahu lak, apa doa yang dipanjatkan ibu kamu kepada kamu? Kata laki atau pemuda tersebut, innaha tad'uli bid'awah wahidah la tughayyiruha. Ibu saya itu dari dulu semenjak mengangkat tangan, doanya hanya satu, gak berubah-berubah. Apa doanya? Nabiullah Musa bertanya, famadza taqulu fi da'watiha?
Apa doa yang selalu dipanjatkan? Jawaban pemuda tersebut, innaha tad'u liqailah. Ibu saya mendoakan saya, Allahumma ja'al ibni ma'a Musa bani Imran fil jannah. Doanya cuma satu. Ya Allah, jadikan anak saya ini bersama Nabiullah Musa bin Imran alaihi salam ini menjadi teman di surga. Jadikan anak saya ini menjadi temannya Nabi Musa bin Imran alaihissalam di surga. Doanya hanya itu saja. Dari dulu Nabiullah Musa kaget lalu berkata kepada pemuda tersebut, absyir, faqad istajaballahu du'a'ah. Wahai anak muda, bergembiralah, ketahuilah Allah mengabulkan doa kami. Wa ana Musa bin Imran alaihi wa ala nabina afdhalus shalah wassalam. Saya adalah Musa bin Imran, kata Nabiullah Musa alaihissalam. Kita ngambil kesimpulan daripada cerita ini bahwasanya doanya seorang ibu mustajab. Mustajab. Oleh karenanya Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik menyebutkan tadi seperti yang kami sebutkan, seperti yang saya kutip dari dawuh beliau, doanya seorang ibu lebih mustajab daripada doanya pemimpin wali yang sebanyak 70 atau 70 wali kutub di zamannya. Oleh karenanya, ayo kita berbakti meminta doa. Kita tahu mungkin kita nakal, mungkin kita rusak. Ayo kita dengan cara minta doa, minta ridho daripada orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, ayo kita doakan. Sambung silaturahim dengan sanak famili yang lain. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah anak yang bakti kepada orang tua, anak yang diridhoi oleh orang tua, yang dengan ridhonya orang tua Allah juga ridho. Mudah-mudahan dengan ridhonya Allah, ridhonya orang tua, ridhonya Rasulullah, kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik, kurang sopan. Insyaallah bertemu di kesempatan atau di video yang selanjutnya tentang ngaji bersama-sama. Demikian, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.